سبحان ربك رب العزة عما يصفون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وآية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Tidak diragukan bahwasanya segala kesulitan dan segala kesusahan yang dirasakan oleh seorang muslim adalah akibat dosa-dosa yang dia lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu 'an katsir." Dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah perbuatan-perbuatan yang berasal dari tanganmu sendiri. Maka Allah Subhanahu wa taala mengampunkan, memaafkan hal-hal yang telah kamu perbuat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala ghammin wala adhan illa kaffarallahu biha illa man khatayahu." Tidaklah seorang muslim tertimpa suatu penyakit dan keletihan, kekhawatiran dan kesedihan, dan tidak juga gangguan dan kesusahan, bahkan duri yang menimpa kepada dirinya ataupun melukainya, melainkan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa dia. Dari sini kita sadar bahwasanya di antara zikir yang sangat agung adalah zikir istighfar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira." Beruntunglah bagi orang-orang yang beristighfar, di dalamnya catatan amalan baiknya berupa istighfar yang banyak. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang mukmin dan orang-orang yang beriman apabila sering dia beristighfar kepada Allah, maka Allah akan memudahkan segala urusan dia di dunia maupun di akhirat. Dan dia termasuk orang-orang yang beruntung. Lalu apa makna istighfar? Istighfar berasal dari istaghfara, yang berarti memohon. Memohon apa? Memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sebagai hamba-hamba yang tinggal di zaman fitnah ini, kita tidak sadar ketika kita sendirian di rumah, sendirian di dalam kamar, ataupun di tempat-tempat yang lain, kita melakukan dosa-dosa yang tidak kita sadari. Maka makna dari istighfar adalah meminta maghfirah. Adapun makna maghfirah ada dua. Yang pertama, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dosa-dosa dan aib-aib kita tertutupi di dunia maupun di akhirat.
sangatlah rugi seorang mukmin dibongkar aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam dunia ini apabila aib tersebut telah dibongkar Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan hina. Orang akan menjauhinya dan orang akan membinasakannya, tidak mau berteman oleh dia. Dan lebih mengerikan lagi apabila aib tersebut terbuka di akhirat kelak, maka ini adalah hal yang kebinasaan. Adapun makna maghfirah yang kedua adalah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dosa-dosa kita tidak dapat menimbulkan hal-hal yang buruk kepada diri kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda idza akhta'a khati'atan nukta qalbuhu saudaan fa idza naza'a wastaghfara wa taba suqila qalbuhu." Apabila seorang hamba melakukan suatu dosa, melakukan suatu maksiat, maka akan terdapat sebuah titik hitam di dalam hatinya. Dan apabila seorang hamba tersebut meminta ampunan, meminta taubat supaya taubatnya diterima, maka hati tersebut akan dibersihkan dari dosa-dosa tersebut. Dan apabila seorang hamba melakukan kembali dosa-dosa ataupun maksiat, maka Allah akan menambahkan titik hitam di dalam hatinya dan mengeraskan hatinya. Apabila hati kita telah keras, kita sangat susah menghafal Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, mempelajari ilmu, mendapat nasihat kita akan susah mendengarkannya. Apabila hati kita keras, hati kita akan susah mengontrol diri kita untuk bergerak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan sibuk dengan dunia, kita akan sibuk dengan dosa-dosa kita, sedangkan kita tahu kalau itu dosa. Dampak yang kecil ketika kita melakukan dosa adalah mendapatkan titik-titik hitam ini. Maka kita sebagai orang-orang yang beriman, seorang-orang yang bertakwa, perbanyaklah istighfar, perbanyak meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang hamba-hamba sangatlah banyak dosa-dosanya, sehingga kita harus banyak-banyak berminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min dhunubi khati'ah fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ta'dhiman lahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalimat istighfar adalah banyak, sangat banyak kalimat istighfar. Adapun kalimat-kalimat istighfar yang sangat mudah kita ucapkan ada dua. Yang pertama, astaghfirullah. Yang pertama astaghfirullah. Yang kedua, astaghfirullah wa atubu ilaih. Istighfar jika disebut sendirian maka maknanya menutup dosa. Sama dengan maknanya dengan bertobat. Apabila tobat dengan istighfar ini kita gabungkan, maka kedudukan taubat lebih tinggi daripada istighfar. Di dalam surat Hud dijelaskan, wa ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih. Dan Nabi Hud berkata, wahai kaumku, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu lalu bertobatlah kepadanya. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah berkata, jika seseorang bertobat meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mencintainya. Sungguh Allah mencintai hamba-hambanya yang kembali kepadanya.
Dan apabila ada perkataan dari seorang ustaz ataupun perkataan dari seorang dai yang mengatakan apabila orang-orang yang telah melakukan dosa-dosa dia akan diampuni, akan tetapi Allah tidak akan menikahinya. Tidak. Ini adalah syubhat. Sebagaimana di surat Al-Buruj dikatakan wa huwal ghafurul wadud. Dan dialah yang Maha Pengampun, Maha Pengasih. Maka kita sebagai kaum muslimin perbanyaklah istighfar. Karena istighfar adalah kalimat yang ringan, tidak berat. Bahkan ketika kita sedang berjalan, sedang mengendari kendaraan, kita bisa mengucapkan kalimat tersebut. Dan tidaklah susah. Hanya saja kemalasan di diri kita saja yang tidak punah. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أقيموا الصلاة